Halo semuanya, aku Irsa. Dan di sini aku bakal menjelaskan ke kalian apa itu ijarah. Tapi sebelum itu, coba bayangin deh. Kamu butuh mobil buat operasional usaha kamu, buat ngantar barang, jemput klien atau ke lapangan. Tapi kamu belum cukup nih, modal buat beli mobilnya. Kalau di sistem konvensional, mungkin solusinya kamu akan leasing atau nyicil ke perusahaan pembiayaan. Tapi biasanya di situ ada bunga, penalti, atau ketentuan yang bisa bikin berat di belakang. Nah, dalam ekonomi Islam, kita punya solusi yang lebih adil dan halal nih, yaitu akad ijarah atau akad sewa menyewa. Nah, jadi secara sederhana, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat suatu barang dari pemilik kepada penyewa dengan imbalan tertentu nih, tapi tanpa memindahkan kepemilikannya. Oke? Tanpa memindahkan kepemilikannya. Artinya, barang itu tetap milik pemilik aslinya, penyewa hanya meminjam manfaatnya dalam jangka waktu tertentu. Sekarang biar lebih paham, yuk kita bahas contohnya. Misalnya, LKS membeli satu unit mobil operasional seharga 300 juta nih. Lalu LKS menyewakan mobil tersebut kepada Rusma selama 3 tahun dengan biaya sewa atau ujrah 10 juta per bulan. Dalam akad ini, LKS tetap menjadi pemilik mobil, sedangkan Rusma hanya berhak menggunakan mobil tersebut. Rusma nggak boleh nih menjual, menggadaikan, atau memindahkan tangan mobil itu, karena kepemilikannya masih di tangan bank. Kalau kita lihat dari sisi akuntansi, nyatanya gini nih. Saat LKS membeli mobil, itu ada aset ijarah pada kas senilai 300 juta rupiah. Adapun setiap kali menerima pembayaran sewa bulanan dari Rusma, itu ada kas pada pendapatan ijarah senilai 10 juta rupiah. Nah, gimana? Udah paham belum? Kalau tadi kita bahas akad ijarah, sekarang kita lanjut nih ke akad ijarah mutahya bitamlik, atau biasa kita sebut akad IMBT. Kalau tadi kita udah bahas tentang akad ijarah yang intinya cuma sewa menyewa, sekarang bayangin deh kalau akad itu punya bonus akhir yang bikin penyewa bisa memiliki barangnya setelah masa sewa habis. Akad itu namanya ijarah muntahya bitamlik, atau biasa kita singkat IMBT. Bahasanya panjang kan, tapi maknanya sederhana kok. Sewa yang berakhir dengan kepemilikan. Jadi bukan sekedar nyewa-menyewa nih, tapi di ujungnya barangnya bisa jadi milik penyewa. Untuk penjurnalan, di akad IMBT itu sendiri itu masih sama kok kayak ijarah. Terkait pembelian aset, lalu ada yang penerimaan pendapatan sewa. Nah, tapi di sini kan ada perbedaan nih. Kayak anggapannya itu perpindahan kepemilikan antara pemilik pada penyewa. Tapi di situ pemilik bisa melalui hibah, bisa juga melalui jual beli. Nah, jadi kalau melalui hibah itu jurnalnya ada akumulasi penyusutan aset ijarah pada aset ijarah. Nah, pasti bingung kenapa jadi akumulasi. Jadi, kenapa jadi akumulasi itu untuk menghapus nilai yang tercatat di buku, nilai aset ijarahnya. Makanya tadi akumulasi penyusutan aset ijarah pada aset ijarah. Jadi kalau yang untuk penjualan aset ijarah itu ada kas, ada akumulasi penyusutan, ada kerugian atau keuntungan, itu disesuaikan kembali dengan nilai buku yang tercatat pada aset ijarah. Seperti itu cara pencatatannya. Gimana? Udah paham kan? Akad ijarah sama akad IMBT? Pasti paham kok. Kan gak beda jauh tuh, ijarah sama IMBT. Cuman beda di akhirnya doang. Mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait akad ijarah dan IMBT atau ijarah muntahya bitamlik. Selebihnya saya meminta maaf jika ada kekurangan ataupun salah kata di dalam video, dan saya berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf atas segala
Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.